Ibu tirinya berbisik. Potong sedikit. Karena setelah kau jadi ratu, kau tidak perlu berjalan lagi menggunakan kakimu. Dengan pisau tajam, Hai, ayah. Mana sih nih anak? Kok gelap di sini? wow! Saksikan Hoba, horor bareng Ayah dan Yosa, hanya di channel Manimasi. Yosa! Apa kau tahu kisah gadis miskin yang menjadi putri karena sepatu kaca, yang menari di istana, jatuh cinta pada pangeran, dan hidup bahagia selamanya? Itu hanya cerita untuk anak-anak. Dalam versi yang sebenarnya, sepatu itu tidak terbuat dari kaca, tetapi dari bulu binatang, dan ujungnya basah oleh darah manusia. Dahulu kala, ada seorang gadis bernama Ella. Ia tinggal bersama ayahnya yang kaya dan lembut. Tapi ketika ibunya meninggal, segalanya berubah. Ayahnya menikah lagi dengan seorang wanita yang ambisius, membawa 2 anak perempuan yang cantik di luar, tapi busuk di dalam. Mereka memanggil Ella dengan ejekan Cinderella, yakni si gadis jelaga. Karena setiap malam ia tidur di dekat perapian, menutupi tubuhnya dengan abu agar tidak kedinginan. Hari demi hari berlalu, Ella melayani mereka tanpa keluhan, tapi di matanya yang lembut, terdapat api kecil yang menunggu untuk bangkit. Suatu hari, datang kabar bahwa istana akan mengadakan pesta. Semua gadis di kerajaan pun diundang, karena sang pangeran akan mencari calon istri. Ibu tiri dan kedua putrinya sibuk berdandan, sementara Ella disuruh membersihkan lumpur dari sepatu mereka. Tapi malam itu saat mereka pergi, seekor burung putih turun ke jendela dapur dan berbisik, Mintalah dan ibumu akan mendengarkanmu. Ella menanam ranting di atas kuburan ibunya, dan dari situ tumbuh pohon hazel indah yang dijaga oleh burung-burung putih. Burung itu menjatuhkan gaun emas dan sepatu dari bulu bajing, bukan kaca. Sepatu itu lembut tapi kuat, dan warnanya berkilau seperti cahaya bulan di atas abu. Malam itu, Ella datang ke pesta dengan anggun dan memukau, dan membuat sang pangeran tidak bisa mengalihkan pandangannya. Tapi ketika waktu hampir tengah malam, Ella berlari pulang, dan satu sepatu terlepas di tangga batu. Pangeran mengambilnya dan bersumpah, Aku akan menikahi siapapun yang kakinya pas di sepatu ini. keesokan harinya, pangeran datang ke rumah mereka. Kedua saudari tiri segera berebut mencobanya. Yang pertama menekan keras kakinya ke sepatu bulu itu. Tumitnya terlalu besar. Ibu tirinya berbisik. Potong sedikit. Karena setelah kau jadi ratu, kau tidak perlu berjalan lagi menggunakan kakimu. Dengan pisau tajam, gadis itu memotong tumitnya sendiri. Darah mengalir ke dalam sepatu. Tetapi ia tersenyum menahan sakit. Dan pangeran yang tidak tahu membawanya naik ke kudanya. Namun burung putih di pohon hazel berkicau. Darah di sepatu. Kaki tidak muat. Bukan dia ratumu. Pangeran menatap ke bawah dan melihat darah menetes dari sepatu bajing itu. Ia kembali ke rumah dengan marah. Saudari kedua mencoba memotong jari kakinya agar muat. Dan sekali lagi burung putih bernyanyi. Darah di sepatu. Kaki tidak muat. Bukan dia ratumu. Akhirnya, pangeran melihat Ella yang selama ini berdiri diam di sudut rumah. Ia memintanya mencoba sepatu itu. Dan tanpa dipaksa, sepatu itu pas sempurna. Dan burung putih pun turun berbisik lembut. Hari pernikahan pun tiba. Ella datang dengan gaun emas, diiringi burung-burung putih yang berterbangan di atas langit istana. Saudari tirinya berdiri di belakang dengan senyuman palsu. Tapi begitu mereka melangkah ke gereja, burung-burung itu turun dan mencongkel mata mereka. Satu mata di ambang pintu masuk, dan satu lagi saat keluar dari gereja. Mereka hidup buta, melihat kegelapan yang sama yang dulu mereka berikan kepada Ella. Dan Ella, ia duduk di singgasananya dengan senyum tipis. Sepatu bajing itu masih ia simpan, bersih dari darah. Tapi baunya tidak pernah hilang.
Raja itu menatapnya lama, dan di sanalah kisah yang seharusnya berhenti justru dimulai. Malam itu, tanpa ada yang tahu, raja itu memperkosanya. Ia meninggalkan rumah itu sebelum fajar dan meninggalkan tubuh gadis itu yang tetap terlelap dengan rahasia di dalam dirinya. Hai, ayah. Mana sih nih anak? Kok gelap di sini? Wow! Saksikan Hoba, horor bareng Ayah dan Yosa, hanya di channel Manimasi. Yosa! Mereka menyebutnya kisah cinta sejati, ciuman yang membangunkan putri yang tertidur panjang. Tapi, tidak ada yang memberitahumu bahwa dalam versi aslinya, dia tidak pernah meminta untuk dibangunkan. Dan cinta sejati tidak seharusnya terasa seperti kutukan. Dahulu kala, di sebuah kerajaan jauh di Eropa, hidup seorang gadis cantik bernama Thalia. Anak dari seorang bangsawan kaya raya. Ia dikutuk sejak bayi. Jarinya akan tertusuk rami, dan ia akan tertidur selamanya. Sang ayah mencoba melindunginya. Semua alat pemintal dihapus dari istana. Tapi, takdir selalu menemukan jalannya. Suatu hari, Thalia tertusuk sejumput rami halus yang tersalip di bawah kukunya. Tubuhnya jatuh lemas. Nafasnya masih ada, tapi begitu pelan. Seolah ia hanya tertidur. Sang ayah menangis, menolak untuk menguburkannya. Ia membaringkan Thalia di kamar penuh bunga, menjaganya setiap malam sambil berdoa agar suatu hari mukjizat datang. Tahun-tahun berlalu, sampai suatu hari, seorang raja di negeri seberang melintas di hutan itu. Ia menemukan rumah tua itu, lalu masuk, dan melihat gadis yang tertidur di ranjang bunga. Kulitnya pucat sempurna, bibirnya merah alami, terlalu indah untuk dianggap mati. Raja itu menatapnya lama, dan di sanalah kisah yang seharusnya berhenti justru dimulai. Malam itu, tanpa ada yang tahu, raja itu memperkosanya. Ia meninggalkan rumah itu sebelum fajar, dan meninggalkan tubuh gadis itu yang tetap terlelap dengan rahasia di dalam dirinya. Bulan demi bulan pun berlalu. Tanpa sadar, tubuh Thalia mengandung. Dan di tengah tidur panjangnya, ia melahirkan 2 bayi kembar. Para peri yang masih mengasihinya membantu persalinan itu, lalu membiarkan bayi-bayi itu menyusu padanya. Salah satu dari mereka tanpa sengaja menyedot rami yang terselip di bawah kuku ibunya. Dan pada saat itulah, Thalia terbangun. Ia terkejut menemukan 2 bayi di pelukannya. Ia tidak tahu bagaimana bisa atau dari mana mereka datang. Yang ia tahu, sesuatu yang gelap telah terjadi padanya. Beberapa hari kemudian, sang raja pun kembali dan menemukan Thalia telah hidup lagi. Dan bangga ia berkata, Akhirnya mukjizat terjadi. Aku yang membuatmu hidup kembali. Thalia tidak tahu apa yang dia maksud. Ia tidak tahu bahwa orang di depannya adalah orang yang telah mencuri segalanya dari dirinya. Namun, cinta itu dipaksakan, dan Thalia yang polos dan bingung hanya bisa mengikuti arus takdir. Raja kembali ke istananya, tapi istrinya sang ratu mendengar kabar tentang wanita tidur yang kini hidup bersama anak-anak suaminya. Cemburu berubah menjadi kebencian. Ratu menangkap 2 bayi Thalia dan berniat memasaknya untuk makan malam raja. Namun, sang koki yang iba menukar dagingnya dengan hewan hutan. Ketika raja tahu, ia sangat murka. Dia membakar sang ratu hidup-hidup di sebuah tungku besar. Asap membumbung, bau daging terbakar memenuhi istana. Lalu ia menoleh pada Thalia, tersenyum, menatap mata yang kosong itu dan berkata, Sekarang tidak ada yang memisahkan kita. Thalia hanya terdiam, matanya menatap api,
menyadari bahwa mukjizat yang diharapkan ayahnya bukanlah sebuah kebangkitan, tetapi awal dari mimpi buruk. Itulah versi asli dari Sleeping Beauty dari abad ke-17. Bukan tentang cinta sejati, melainkan tentang rasa bersalah, kekuasaan, dan tubuh wanita yang dijadikan simbol kesucian palsu. Di versi aslinya karya Giambattista Basile yang berjudul Sun, Moon, and Thalia, tidak ada pangeran yang baik hati, tidak ada ciuman romantis, hanya ada seorang gadis yang terjebak di antara hidup dan mati, dan dunia yang memaksa dia untuk tetap tersenyum dalam tidurnya.